Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di SDN 21 Limboto dalam kegiatan pendampingan individu yang keempat calon guru penggerak Ibu Siti Rahmatia MPD. Adapun tema dari pendampingan individu yang keempat ini adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu Sela? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah senang rasanya saya bisa berkunjung kembali ke SDN 21 rangkaian dengan kegiatan pendampingan individu yang keempat hari ini. Perlu saya sampaikan Ibu Siti mengenai tema dari pendampingan individu yang keempat ini adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Kemudian fokus pendampingan itu ada dua. Yang pertama observasi kelas, nantinya saya akan masuk ke dalam kelas untuk melihat penerapan modul budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang berikut penilaian observasi praktik pembelajaran. Nah Ibu, sebelum kita masuk ke kegiatan pra observasi, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan, Bu. Yang pertama itu mengenai proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini. Bisa Ibu ceritakan proses apa yang sudah Ibu laksanakan selama 1 bulan ini? Ya, jadi Pak, proses pembelajaran yang sudah saya lakukan sesuai dengan modul yang kita dapatkan juga di materi guru penggerak. Saya sudah mulai menerapkan pembelajaran sosial emosional, utamanya penerapan teknik stop bagi anak-anak, karena memang anak-anak kelas 2 itu lagi dalam fase aktif-aktifnya, sehingga penerapan KSE itu utamanya teknik stop sangat membantu sekali, karena ketika mereka sudah tidak kondusif lagi situasi kelasnya, alhamdulillah dengan menggunakan teknik stop, anak-anak sudah mulai menstabilkan lagi identitas mereka dan alhamdulillah siap untuk mengikuti pembelajaran kembali. Saya akan melakukan percakapan awal dulu dengan Ibu Siti. Ibu, perlu saya sampaikan tujuan daripada supervisi akademik ini tidak lain adalah bukan untuk menghakimi Ibu Siti, Iya. atau mencari salah-salahnya, tidak. Iya. Saya tidak akan mencari kesalahan daripada Ibu Siti. Saya hanya ingin mengamati apa yang sudah Ibu Siti dapatkan, terutama di pendidikan guru penggerak. Iya. Sama di 3 modul itu yang ingin saya amati, apakah di dalamnya sudah termuat budaya positifnya, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi dan ada pembelajaran sosial emosional. Iya. Saya Bu Siti ya. Siap. Kemudian tentunya saya akan selain mengamati, mengevaluasi proses pembelajaran yang tentunya berdasarkan ketiga penerapan modul tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian Ibu Siti, hari ini Ibu Siti mengajar di kelas berapa, Bu? Di kelas 2. Di kelas 2 ya. Materinya tentang apa? Nilai tempat bilangan. Nilai tempat Bilangan. Berarti matematika ya? Iya. Yang ingin saya tanyakan lagi, tujuan pembelajaran pada hari ini seperti apa, Bu? Bisa diceritakan? Iya, jadi tujuan pembelajaran di sini saya lebih spesifikkan siswa dapat mampu menentukan nilai tempat berdasarkan benda konkret. Jadi nanti siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang kemudian bisa menggunakan media atau alat bantu yang ada di lingkungan sekitar untuk memfasilitasi mereka terkait dengan penempatan nilai bilangan tersebut. Jadi insya Allah sebentar juga adik-adik ada yang akan saya bawa keluar kelas, Pak, untuk menghadirkan benda konkret tersebut. Masya Allah, luar biasa. Kita akan lihat sebentar. Kemudian yang berikut, Bu, area pengembangan yang hendak dicapai dari kegiatan atau proses pembelajaran nantinya, Bu, untuk peserta didik. Iya. Ya, jadi harapan saya adik-adik itu bisa mengembangkan potensi mereka, utamanya dalam membangun kolaborasi antara anggota kelompok, karena
ini sangat perlu diterapkan karena adik-adik kelas 2 itu baru mulai belajar bekerja kelompok. Jadi harapannya dari bekerja kelompok adik-adik bisa memahami makna bersatu dan kolaborasi mereka antara teman. Kemudian saya juga berharap melalui pembelajaran ini adik-adik bisa tampil di depan kelas untuk melatih kepercayaan diri mereka dengan mempresentasikan hasil diskusi dari rekan-rekan di satu kelompok. Strategi apa yang Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk mencapai, jadi strateginya yang saya gunakan yaitu belajar kelompok. Kemudian saya juga menyediakan konten materi yang insya Allah sesuai dengan gaya belajar mereka, supaya ini juga bisa memfasilitasi kebutuhan atau gaya belajar dari peserta didik itu sendiri, karena memang karakteristik dari anak-anak kelas 2 itu beda-beda. Ada yang anaknya lebih suka belajar diam saja, ada yang lebih aktif, sehingga ini yang menjadi strategi saya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kolaborasi dari peserta didik itu sendiri. Baik, terima kasih, Bu. Kemudian media yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas bisa diceritakan? Iya, jadi media yang saya gunakan itu selain Canva yang sudah saya convert ke PowerPoint. Di dalamnya itu ada memuat materi tayangan awal terkait dengan nilai tempat bilangan. Kemudian saya juga memasukkan lagu yang memuat materi mengenai nilai tempat bilangan, sehingga harapannya ini juga adik-adik bisa mengingat konsep dari nilai tempat bilangan melalui lagu, karena adik-adik kelas 1, kelas 2 itu masih sangat tertarik ketika diterapkan pembelajaran dengan menggunakan lagu. Jadi itu media saya yang akan saya gunakan semi konkret, Pak. Nanti mungkin yang di konkretnya itu akan terlihat ketika di proses pembelajaran kelompok. Baik, Bu Siti. Terima kasih atas penjelasannya. Dalam skala 1 sampai 10, Ibu Siti memilih di angka berapa sebelum memasuki proses pembelajaran nanti? Untuk skala 1 sampai 10 itu kan nilai pembelajaran diferensiasinya, Pak. Kalau menurut saya masih ada di posisi 6, Pak, karena memang pembelajaran berdiferensiasi ini saya rasa memang butuh ketelatenan untuk menerapkannya, karena pembelajaran berdiferensiasi itu butuh persiapan yang matang, dari mulai kita menyiapkan konten pembelajaran, kemudian lembar kerja yang digunakan peserta didik, sampai media. Jadi persiapannya memang tidak bisa asal-asalan, jadi memang harus matang, sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini memang harus ditelateni supaya bisa meningkatkan skala saya juga ke angka 10 itu. Insya Allah, Bu. Baik, Ibu Siti, pra-observasinya cukup. Perlu saya sampaikan juga, Ibu Siti, bahwasanya kegiatan observasi di dalam kelas akan mencatat semua kegiatan pembelajaran yang Ibu Siti laksanakan. Tentunya kegiatan pembelajaran ini mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai di penutup. Nanti yang akan saya coba catat, dan nantinya setelah observasi di dalam kelas kita akan sama-sama mengevaluasi atau merefleksi melalui pasca observasi. Iya, siap. Ibu Siti, ada pertanyaan? Saya mungkin mau bertanya, Pak, di dalam kelas apa boleh ada guru bantu satu? Karena saya itu sedikit khawatir ketika kelompok kinestetik mau diajak keluar kelas, ada 2 kelompok di dalam. Jadi kebetulan ada jam olahraga juga kelas 2, tapi kita switch jamnya, jadi guru olahraga kalau bisa membantu di dalam kelas. Boleh. Baik, Ibu Siti, kita masuk ke dalam kelas ya. Siap, Pak. Untuk melakukan kegiatan observasi supervisi klinis pada hari ini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Adik-adik, tempat duduknya sudah rapi belum?
Ya, kalau masih ada yang belum rapi, dirapihkan dulu. Sinta Santi tempat duduknya miring. Sudah siap belajar? Ya. Duduk siap? Oke, adik-adik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menyanyi dulu untuk memulai pembelajaran. Kemudian di akhir lagu kita harus berdoa. Sudah biasa kan menyanyi tangan ke atas? Ya. Oke, sama-sama kita menyanyi ya. Menggas burung ikan merahnya duduk yang rapi, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, ular bundar kanan siapa jari kanan, satu jari kiri, buat jembatan, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi cekrek, tiga jari kiri, ku gabung menjadi, ku buat empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung, ku buat telinga, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, berdoa mulai. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ibu absen, kemudian menyebutkan perasaan adik-adik hari ini, ya. Adik-adik pergi dari rumah pasti ada yang merasa senang, merasa gembira. Alisa Jafar, perasaannya bagaimana? Apakah senang, sedih, atau gembira? Gembira. Alpian, bagaimana perasaannya? Gembira. Oke, adik-adik, adik-adik pertahankan kehadirannya ya. Halo, duduk siap. Suara ular. Oke, adik-adik sudah siap belajar? Nah, adik-adik, kita hari ini tujuan pembelajarannya, adik-adik nanti setelah belajar kelompok, adik-adik nanti bisa membilang dengan menggunakan benda konkret atau abstrak yang dapat dikelompokkan menjadi ratusan. Paham ya? Siap belajar? Oke, lanjut. Adik-adik siap menonton video? Tepuk fokus. Oke, kalau begitu duduk siap. Oke, guruku berbicara. Nah, sekarang guru berbicara lewat video, jadi adik-adik harus mendengar. Masih ingat kan kesepakatan kelas kita? Apa dulu? Nggak boleh berbicara. Harus tertib. Apalagi? Ada permainan.
Tidak boleh bawa mainan di dalam kelas. Apa lagi? Tidak boleh keluar kelas. Apa? Tidak boleh makan dan minum dalam kelas. Apa lagi? Harus saling menghargai dan menyayangi. Kalau ada teman yang bercerita, adik-adik bagaimana? Fokus dan mendengarkan. Oke. Kalau 200-an, 40-an, dan 500-an, kalau digabung menjadi angka berapa? 245. Berapa? Semuanya kalau dijumlahkan, kalau digabungkan jadi? Bagus sekali. 245. Ya. Jadi adik-adik nilai tempat yang tadi adik-adik sebutkan ada berapa? Ada 3. Apa saja? 5. Nilainya? Ratusan. Apa yang kedua? Puluhan. Yang ketiga? Satuan. Oke adik-adik. Jadi adik-adik supaya lebih paham lagi mengenai nilai tempat, adik-adik kita menyanyi mengenai lagu nilai tempat bilangan ya. Mau? Oke, semuanya duduk siap. Guruku berbicara. Aku siap. Duduk siapnya bagaimana? Duduk yang rapi. Kalau kaki di atas bangku rapi atau tidak? Harusnya kaki di mana? Ya. Semua menyanyi ya. Marilah kawanku belajar bersama tentang nilai tempat. Bilangan ada satuan, ada puluhan, ada juga nilai tempat ratusan. Ada satuan, ada puluhan, juga nilai tempat ratusan. Satuan itu terdiri dari 1. Puluhan itu terdiri dari 2 angka. Kalau ratusan terdiri 3 angka. Yuk kawanku jangan sampai terlupa. Kalau ratusan terdiri 3 angka. Yuk kawanku jangan sampai terlupa. Terletak paling kanan nilai ratusan. Terletak paling kiri lalu puluhan. Ada di mana? Puluhan terletak di antaranya. Lalu puluhan ada di mana? Puluhan terletak di antaranya. Oke, lanjut. Adik-adik. 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 Hey, Mr. Funky. Hey, Mr. Funky, wanna to say. A, E, suara tembakan. Suara tembakan. Suara tembakan. Suara basoka. Suara basoka. Suara basoka. Silent please. Oke, adik-adik sekarang posisi duduknya sendiri-sendiri atau berkelompok? Ada yang duduk sendiri? Miska duduk sendiri? Duduknya berkelompok. Nah, adik-adik akan bekerja kelompok. Ya.
Ada yang sudah tahu kan? Ibu sudah bagi kelompok. Ada yang kelompok audio, ada yang kelompok visual, ada yang kelompok kinestetik. Adik-adik, nanti kita akan mengerjakan sebuah misi. Jadi misi dari masing-masing kelompok beda. Misi dari kelompok audio beda, misi dari kelompok visual beda, dan misi dari anggota kinestetik beda. Tahu misi? Misi adalah tugas. Betul sekali, Ali, tepuk tangan. Kira-kira adik-adik di papan tulis ada gambar pakai krayon? Ya, jadi adik-adik yang ada di papan itu sedang kerja kelompok. Sama dengan adik-adik sekarang? Ya, jadi kita akan bekerja kelompok. Tugas dari masing-masing kelompok atau misi dari masing-masing kelompok. Halo. Hai. Hai Julia. Ada apa? Kalau guru berbicara? Bagus. Jadi dari masing-masing kelompok beda-beda tugasnya. Nanti kelompok audio akan mendengar, ibu akan putarkan sebuah video dan adik-adik dengar. Kemudian untuk kelompok visual, adik-adik akan ibu bagikan kertas yang harus dibaca. Ya. Untuk kelompok kinestetik, kira-kira ada yang tahu tidak mau apa? Ya, kelompok kinestetik sebentar kita akan pergi keluar kelas. Ya, jadi adik-adik yang kelompok audio mendengar, kelompok visual melihat, dan adik-adik kinestetik akan mencari atau menyelesaikan misinya di luar kelas. Siap? Siap? Betul? Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Ibu menjelaskan ke kelompok audio dulu ya. Nanti habis itu ke visual dan selanjutnya ke kinestetik. Nah, adik-adik, Ibu akan memutarkan sebuah video. Adik-adik dengarkan ya. Kemudian akan mencari sebanyak 15 daun kering. Boleh? Boleh. Nah, adik Yusuf cari 15, adik Ohara 15, adik Alfian 15, adik Nopri 15, adik Julia 15, Alisa 15, Ayunin 15, dan Ayub 15. Jadi semua harus pegang daun, boleh? Boleh. Oke. Ini ditinggal dulu di dalam kelas. Nanti adik-adik pergi keluar bersama ibu ya. Kelompok audio. Nah, adik-adik nanti sembari ibu keluar ke luar kelas menemani adik-adik yang kelompok kinestetik, adik-adik menonton video ini, didengarkan ya tentang nilai tempat. Setelahnya nanti adik-adik akan mengisi lembar kerja. Boleh ya? Nanti adik-adik akan didampingi oleh Ibu Shirley. Oke. Untuk adik-adik visual silahkan membaca, dipimpin oleh ketua kelompok ya, Ali. Ayo untuk adik-adik kinestetik semuanya berdiri. Sudah tahu tugasnya? Ya. Oke, mau apa? Oke, ayo kita keluar kelas. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan yang tertib. Ayo. Kita cari daun kering di mana? Di mana yang ada daun kering? Sana? Melihat daun kering? Iya. Satu orang mengumpul berapa? Mengumpul 15. Ayo. Cari daun kering di sekeliling adik-adik. Satu orang ambil berapa tadi? 15. Ayo, Nofri cari, ambil 15. Yusuf juga cari, Ayub cari. Ayo Alisa, ayo. Ayo Julia. Seru. Sini Julia. Jangan pakai ini, simpan kesan dulu ya punya Bet. Ayo. Cari 15 daun, ayo.
Coba hitung, ambil satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hitung, Nak. Ya, dikumpulkan di satu meja. Ayo. Dikumpulkan di sini. Dikumpulkan di sini, Nak. Adik-adik. Kelompok audio. Kelompok audio. Kelompok audio. Kelompok visual. Kelompok kinestetik. Nah, adik-adik, tugas selanjutnya adik-adik memisahkan daun ini. Hitung 10-10. Ambil 10 daun, taruh satu kelompok. Ayo, 10-10. Pelan-pelan supaya tidak jatuh. Mana? Ibu lihat. Hitung. Berapa? Ara. Baik-baik. Ini 10? Oke. Kalau 10 dikumpulkan di sini. 10 taruh di sini, Ohara. 10. Berapa? Ayub? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kurang? Oke, ambil satu lagi. Oke, taruh di sini. Lagi 10 lagi sampai habis daunnya. Itu berapa, Nak? Coba hitung, Ibu lihat. Hitung. 7, 8, 9. Berarti kurang? 1. Kasih satu dia, Ohara. Oke. Dikelompokkan. Itu Ohara 10? Sudah pas? Ibu hitung lagi. Betulan? Lebih 1. Ayo ambil lagi 10, Ohara. Iya, ambil 10 lagi, taruh di sini. Oke, kalau 10 taruh di sini, Alpian. Ohara nanti dikumpulkan per kelompok ya. Kelompok visual sudah menghitung? Coba Ali, Ibu lihat. Di mana? 150. Ada hitung? Iya, taruh di situ, kasih kelompok. So hitung ini kelompok visual. Sudah dihitung rotinya? Ada berapa? Ada berapa? Berapa tadi Ali bilang? 100? 150. Kalau 150 bagaimana Ali? 105. Oke, kalau 150 angka ratusannya angka berapa? Coba lihat, ini adik-adik lihat. Ini ada angka 150. Yang ratusan angka berapa? Yang ratusan angka berapa, Ali? Angka? Ya, berarti 1 ditulis di ratusan. Yang puluhan angka berapa? 5. Berarti 5 ditulis di mana? Di puluhan. Angka satuan? Sini. Ya, angka satuan berapa di sini? Ada angka? 5. Angka? 0. Nah, 0 taruh di situ. Boleh? Oke, kerjakan. Iya, 150. Kelompok audio sudah? 100 ini sudah dibayar. So hitung ini telur. Ada berapa? Berapa? 100. Berapa? Oke, 126. Ya? Ini di sini, Nak.
Adik-adik, setelah ini adik-adik akan tampil di depan kelas. Kelompok audio, kelompok audio, kelompok visual, kelompok kinestetik. Nah, adik-adik, kalau sudah selesai, adik-adik akan tampil di depan. Tapi sebelum itu, adik-adik kita latihan. Latihan diam atau teknik stop. Oke, semuanya duduk dengan rapi dulu. Ayo duduk dengan rapi. Iya. Oke, bagus. Nanti sebentar kita tampil. Duduk, Yusuf. Kita mau persiapan teknik stop. Seluruhnya duduk siap. Duduk siap. Oke, latihan diam atau teknik stop. Semuanya duduk dengan tenang. Iya, sebentar nak ya. Duduk dengan tenang dulu. Duduk dengan rapi dulu. Ainun, duduk yang siap Ainun. Duduk yang rapi Yusuf. Semuanya tutup mata. Tutup mata, tutup mulut. Jangan lupa bernafas. Sembari adik-adik menutup mata, tidak ada yang tidur ya. Oke, Ainun duduk yang rapi nak. Tutup mata, tarik nafas. Buang. Tarik lagi. Buang. Tidak ada yang buka mata, semua masih tutup mata. Adik-adik sembari menarik nafas, buang. Dilakukan secara terus-menerus. Adik-adik sekarang melakukan teknik stop. Adik-adik dengar apa yang ada di luar ruangan maupun di dalam ruangan ini. Adik-adik, iya tutup mata. Adik-adik dengar apa yang adik-adik dengarkan. Apa yang bisa adik-adik tangkap. Adik-adik bisa menghayal adik-adik ada di rumah, di pantai, di mall, dengan situasi yang adik-adik suka. Oke, mulai dibayangkan situasi adik-adik bersama mama, digendong, dipeluk, disayang-sayang. Sembari tetap menarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Kita hening selama 1 menit ya. Oke, seluruhnya sembari tetap diatur nafasnya. Duduk dengan rapi dan tutup matanya. Duduk dengan rapi ya. Sembari ditarik nafasnya, buang. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Sekali lagi, buang. Oke, teknik stop selesai. Adik-adik ibu mau bertanya, enak tadi? Enak tadi? Ada yang membayangkan apa? Ada yang sudah pahayal? Oh, sebentar. Pergi di mana nak? Di mall. Kalau di mall itu ada apa saja? Ada AC. Ada pergi dengan siapa? Oke, pergi dengan mama. Ada lagi yang membayangkan? Oke, Julia dulu. Julia angkat tangan lebih dulu. Ke pantai. Di pantai Julia melihat apa? Ikan? Wah, bagus sekali. Ikan hiu. Oke, Ohara. Ada di danau. Ada di danau. Dengan siapa? Dengan siapa papa? Oke, ada apa? Pancing. Pancing dapat ikan? Melepas sepatu. Sepatu apa? Sepatu Jordan. Oh, bagus. Ada sepatu Jordan di danau. Iya. Oh, mungkin itu ketinggalan. Saya. Oke, Ayub. Saya ada nanti ada dengan mama di pantai. Oh, pergi dengan si mama di pantai. Di pantai melihat apa? Lihat ikan. Ikannya banyak? Ya. Oke, Aimin. Saya ada mimpi saya ada kasih
bangun. Kasih bangun di mana? Oh, kolam apa? Kolam ikan, kolam renang. Tadi air panas. Oh, baru ada pergi? Ada berenang di air panas atau air dingin? Air panas sudah melepuh? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk fokus. Melihat. Mengingat. Fokus. Oke, adik-adik tadi sudah latihan diam atau teknik stop ya. Nah, sekarang adik-adik akan presentasi. Presentasi adik-adik. Coba lihat yang ini. Nah, lihat adik-adik ada yang presentasi di depan kelas. Adik-adik mau begini? Oke, jadi adik-adik akan tampil di depan satu kelompok. Perwakilannya boleh 2 atau 3 orang maju di depan. Oke, turun tangan. Ibu pilih, duduk. Ibu pilih. Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Masih ingat kesepakatan kelas? Harus saling apa? Menghargai dan mendengarkan. Kalau teman bercerita, adik-adik apa? Diam dan mendengar. Oke. Ayo kelompok visual. Perkenalkan nama dulu. Hai teman-teman, ayo. Hai teman. Awa duduk nak duduk. Afia duduk. Ulang. Sama-sama. 1, 2, 3. Hai teman-teman. Kami dari anggota kelompok apa? Kelompok visual. Adik-adik tadi ada menghitung apa di kerja kelompok? Roti. Menghitung? Roti. Coba tunjukkan sama teman-teman rotinya. Yang mana yang dihitung? Oke, kasih lihat sama teman-teman lain. Ya, adik-adik lihat. Betul ini roti. Adik kinestetik. Betul ini yang mereka bilang? Apa dulu itu, nak? Roti. Betul? Ya, adik-adik coba hitung. Adik-adik sudah kerja kelompok tadi bagaimana? Siapa yang menghitung? Jumlah rotinya ada berapa? Ceritakan ke teman-teman. Ayo. Tadi kami menghitung apa? Bilang ke teman-teman. Kasih keras suara Hasrin. Tadi kami menghitung roti. Dapat dengar suara Leali? Kasih keras. Ayo. Tadi kami menghitung roti Sebanyak 150. 100 berapa? 50. 150 adik-adik dengar. 150 baru ada tulis di mana itu 150? Di kotak. Ya, kasih lihat sama teman-teman. Adik-adik dapat lihat tulisan 150? Betul, coba lihat. Angka ratusannya berapa adik-adik? Berapa angka ratusannya? Kalian tulis berapa? Berapa angka ratusan? 1. Kemudian? 5. Angka apa itu 5? Angka puluhan. Berapa? Puluhan. Berapa angka puluhannya? 5. 5. Angka satuan? 0. Oke, jadi dibaca berapa Hasrin? 150. 150. Adik-adik sudah dengar? Benar ini pekerjaan kelompok ini visual? Nilai ratusannya 1, nilai puluhannya 5, nilai satuannya 0. Dibaca 150, betul? Ya, betul. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok visual. Tepuk tangan. Tepuk hebat. Hebat. Oke, lanjut. Kelompok visual duduk siap. Oke, ibu pilih lagi. Cap, cip, cup, kembang, kuncup.
Pilih mana yang mau itu. Ayo maju. Oke, Ohara, Ayub, dan Nofri. Ayo Nofri maju. Yang lain sambil menghitung ini ya, diatur. Tidak apa, Ohara. Tidak apa, nak. Tidak apa. Ayo, berbaris dengan rapi. Ayo perkenalkan diri dulu. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Hai, ulang. Hai teman-teman. Kami dari kelompok kinestetik. Ceritakan tadi ada apa? Tadi ada apa di luar kelas di kelompok apa? Tadi ada keluar kelas untuk mencari daun kering. Berapa satu orang? Satu orang mencari berapa? 16. 16? Ya. 15. 15. Tadi ada mencari berapa Yusuf? 15. 15. Nofri? 15. Iya. Ayo lanjut Ohara. Setelah mencari daun, kami kembali masuk ke kelas untuk menghitungnya menjadi beberapa bagian. Satu bagian terdiri dari berapa? Satu bagian terdiri dari 10. 10 apa? 10 daun. Kemudian dihitung menjadi Berapa seluruhnya? Menjadi 200. Menjadi 120. berapa teman-teman? 120. Berapa Nofri? 220. Loh kok beda? 120. Berapa Nofri? 120. Iya, 120. Oke, tunjukkan ke teman-teman. Ini pekerjaan dari berapa tadi nilainya Ohara? Ohara berapa tadi nilainya? 100? 120. Angka ratusan yang mana? Angka puluhan yang mana? Angka satuan yang mana? Yang ini ratusannya. Berapa? Ratusan itu berapa? 100. Oke, puluhannya? 20. Oke, satuannya? 0. Jadi dibaca? 120. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Ya, oke dulu. Terima kasih. Taruh. Oke, lanjut kelompok terakhir. Kelompok Iya, ayo siapa yang mau maju? Saya. Laila maju. Ayo maju aja Nabila. Maju. Ohara. Apa tadi Ibu bilang harus lari? Ingat kesepakatan kelasnya. Oke. Bilang hai teman-teman. Tidak apa. Hai teman-teman. Ayo. Hai teman-teman. Kasih karena suara banyak loh. Ini ada 6 orang. Ayo. Hai teman-teman. Semuanya ulang 1, 2, 3. Hai teman-teman. Kami ulang 1, 2, 3. Hai teman-teman. Kami dari kelompok apa? Audia. Audio. Tadi di kelompok audio ada apa? Kami apa? Apa nak? Menghitung telur. Menghitung telur. Ada berapa? Coba kasih lihat sama teman-teman telurnya. Mana telur yang dihitung? Adik-adik lihat? Gambar apa itu? Kira-kira ada berapa telur ini? Nah, tidak tahu ya. Kelompok audio yang lebih tahu ada berapa telurnya nak? Ada 126. Ya, 126 perlihatkan ke teman-teman. 126 nilai ratusannya nilai berapa? Nilai ratusannya berapa? 120. 100. Nilai puluhannya? 20. Nilai satuannya? 6. 6. Jadi dibaca 126. Oke, Oke, terima kasih anggota audio. Silakan kembali ke
tempat. Tepuk tangan untuk kelompok audio. Oke, adik-adik, lembar kerjanya Ibu kumpul ya. Adik-adik, sudah paham dengan materi nilai tempat? Nah, adik-adik ini ada lembar kerja untuk adik-adik sendiri. Jadi tadi kerjanya bersama kelompok, sekarang kerjanya individu atau sendiri-sendiri. Sama dengan yang di papan tadi ini? Ya, kinestetik. Tidak diwarnai, diisi. Lihat dulu ya, guruku berbicara. Nah, adik-adik ini ada lembar kerja Nabila. Nah, di sini ada kelompok ratusan. Awas. Di sini ada kelompok ratusan, puluhan, dan nah, yang pertama ada berapa ratusan? Ada 100. Yang kedua 10. Yang ketiga 5. Kalau digabung menjadi ya, jadi begitu cara mengerjakannya ya. Adik-adik kerja yang di bagian bawah. Boleh? Oke, Ibu bagikan. Ambil pensilnya, pensil. Iya, Nak, contoh. Nah, adik-adik tadi sudah selesai kerja kelompok, sudah selesai kerja tugas. Alhamdulillah adik-adik, nilai kelompoknya semuanya betul. Kelompok audio benar, kelompok visual benar, kelompok kinestetik benar. Jadi semuanya dapat 100. Tepuk tangan untuk adik-adik. Oke, kita sampai di penghujung pembelajaran adik-adik. Mari kita berefleksi. Ada yang tahu? Ada yang mau bercerita bagaimana adik-adik punya perasaan atau kesan belajar hari ini? Mana yang berani? Bagaimana perasaan belajar hari ini? Bagaimana perasaan hari ini, Ayub? Ayo. Baik. Berdiri. Perasaan saya belajar hari ini bagaimana? Adik-adik. Adik-adik. Dengar Ayub, dengar Ayub. Saya senang, Azrin. saya senang belajar sama berkelompok sama teman-teman saya. Saya senang untuk belajar hari ini karena saya senang dengan teman-teman saya. Hari ini teman-teman saya baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Ayub. Ayub bilang dia senang belajar hari ini. Teman-teman kelompoknya baik-baik. Semua begitu? Oke, lanjut. Nah, adik-adik, kira-kira tadi adik-adik sudah belajar materi tentang apa? Tentang apa? Puluhan? Ratusan? Satuan atau nilai tempat. Oke. Adik-adik. 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 Duduk siap. Oke. Adik-adik ada yang belum dipahami? Ais. Guruku berbicara. So, mengerti tentang nilai tempat ratusan, puluhan, satuan, mengerti? Oke, kalau ada yang belum mengerti, nanti bilang Pak Ibu bisu. Kalau malu, Pak bilang. Lanjut. Apa yang akan adik-adik supaya lebih? Ainun. Ais. Mau jadi anak yang baik? Mau jadi anak yang baik? Oke, jadi adik-adik harus apa supaya materinya lebih jago lagi, lebih mengerti lagi? Ohara harus apa? Supaya Ohara lebih paham lagi dengan materi hari ini, Ohara mau babekeng apa? Harus belajar lebih
lebih giat. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, adik-adik harus diakhiri dengan berdoa. Oke, kita berdoa bersama. Doa pun. Berdoa dulu ya. Oke, doa. Siapa yang mau pimpin? Ohara dari tadi tampil terus ya? Mau gantian? Oke. Ohara harus saling menghargai. Oke. Ayo duduk siap. Duduk siap. Suara tembakan. Suara tembakan. Suara tembakan. Silent please. Oke, Halimah. Tidak ada yang belum gantong tas, nak. Taruh itu tas. Dapat dengar suara Halimah? Oke, kasih keras lagi, nak. Hai teman-teman, marilah kita berdoa Setelah selesai belajar. selesai belajar. Berdoa mulai. Doa dimulai. Ohara. Oke. Bagaimana ekspresi senang hari ini? Ekspresi senang bagaimana? Ekspresi gembira. Oke, adik-adik, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti besok kita belajar lagi lanjutan dari materi tentang nilai tempat bilangan. Oke? Oke, pembelajaran hari ini Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai observasi di dalam kelas. Iya. Sangat luar biasa apa yang Ibu Siti sudah tampilkan pada hari ini. Nah, setelah observasi di dalam kelas, saya akan kita akan masuk ke pasca observasi. Nah, tujuan dari pasca observasi ini tentunya untuk merefleksi apa yang sudah Ibu Siti laksanakan pada saat kegiatan observasi di dalam kelas. Iya. Yang pertama, Bu, bagaimana perasaan Ibu Siti setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi, Bu? Iya, alhamdulillah perasaannya lega, Pak, dan sedikit berkurang overthinking yang semalam karena alhamdulillah adik-adik bisa lumayan tertib tadi di proses pembelajaran, dan alhamdulillah kekhawatiran yang tadinya saya bayangkan tidak terjadi, yang nanti kalau misalnya kelompok kinestetik dibawa keluar nanti di dalam situasinya akan kacau, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik, Bu. Kemudian yang berikut, bagaimana kesan yang Ibu rasakan setelah mengajar menggunakan model yang Ibu rencanakan tersebut? Ya, jadi kesan saya dalam proses pembelajaran tadi, alhamdulillah kesannya sudah mulai baik karena di proses pembelajaran tadi adik-adik sudah mulai mengerti bagaimana sih belajar kelompok dengan gaya belajar yang sudah dipetakan sesuai dengan asesmen awal yang saya lakukan di kelas 2. Jadi adik-adik tadi tidak seperti kemarin-kemarin
mau tahu eh, gaya belajar yang di kelompok sebelah, yang kinestetik mau tahu yang audio, yang visual. Jadi alhamdulillah dengan adanya juga penguatan di kelas, adik-adik sudah mulai bisa beradaptasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi insya Allah jika ini terus dilaksanakan dengan persiapan yang tentunya matang, adik-adik akan mulai terbiasa dan bisa dibawa lagi ke kelas selanjutnya. Nah, kemudian Ibu Siti, dari proses pembelajaran yang sudah Ibu Siti laksanakan tadi dalam kelas, apakah sudah sesuai dengan rencana awal, mulai dari kegiatan pendahuluannya, kemudian inti dan penutup? Iya, kalau dari rencana pembelajaran yang sudah saya susun, alhamdulillah saya rasa sebagian besar sudah tercapai, namun memang ada di bagian akhir saya sempat melewatkan untuk penguatan materi selanjutnya. Saya ingatnya itu nanti di bagian akhir, makanya setelah selesai adik-adik berdoa saya baru mengingatkan kembali. Jadi itu memang ada sedikit terlewat dari rencana yang sudah saya susun, tapi sejauh itu alhamdulillah saya sudah melaksanakan dengan maksimal. Kemudian Ibu Siti, boleh diceritakan hal-hal yang memuaskan dari proses pembelajaran tadi, baik dari segi muridnya, kemudian dari segi Ibu Siti sendiri? Ya, jadi yang dari kegiatan tadi yang menurut saya sudah maksimal dan alhamdulillah saya merasa puas itu di saat proses pembelajaran kelompok, adik-adik mampu menyesuaikan dan beradaptasi, dan di luar, begitupun pula di luar kelas adik-adik alhamdulillah tidak yang lari-larian ke sana kemari, karena memang sudah diberitahukan tugas mereka untuk apa di luar dan sudah diarahkan dari dalam kelas. Kemudian yang membuat saya puas juga itu tadi ada adik-adik presentasi di depan kelas. Alhamdulillah mereka tidak lagi yang harus dari awal sampai akhir masih mau diarahkan untuk bicara apa, ucap kalimat ini, tapi alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan natural sesuai dengan apa yang mereka alami di pelajaran kelompok, seperti itu. Baik Ibu Siti, kemudian ada tidak hal yang kurang memuaskan menurut Ibu Siti dari proses pembelajaran tadi? Ya, kalau sebenarnya bukan memuaskan, tapi ini masih perlu saya tingkatkan, Pak. Pengolahan kelasnya, karena tadi adik-adik itu masih ada yang bermain dengan temannya. Maksudnya di saat pembelajaran itu ketika saya bicara, adik-adik masih sering hilang fokus. Jadi mungkin pengelolaan kelas saya masih kurang dan harus lagi ditingkatkan, karena untuk kelas 2 sendiri itu memang dibutuhkan powerful dalam mengajar, apalagi jumlah siswa yang tidak sedikit dan situasi kelas. Jadi mungkin itu Pak yang harus ditingkatkan. Nah, kemudian mengenai ketercapaian kompetensi yang dicapai oleh murid, menurut Ibu Siti berapa persen ketercapaian kompetensi tadi? Pengamatan saya tadi selama proses pembelajaran, baik di kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok kinestetik, saya menarik kesimpulan bahwa sudah sekitar 80% yang sudah mampu menyebutkan, karena dari setiap kelompok itu masih ada 1-2 anak yang belum mampu, karena itu juga sudah saya analisis berdasarkan kesiapan belajar mereka. Ada anak yang memang belum mampu dalam bidang itu, bahkan dalam membaca juga masih perlu bimbingan. Jadi menurut saya sudah ada di poin 80%. Kalau menurut saya yang menjadi kesulitan anak-anak itu daya tangkap mereka, kemudian disusul lagi dengan mereka tidak bisa membaca. Masih sulit Pak, macam seperti yang adik kembar tadi di dalam kelas yang Sinta Santi, itu memang asalnya itu bukan dari TK maupun PAUD, dari rumah tangga. Jadi agak sulit ketika mereka di kelas 2, dan saya juga mendapatkan informasi awal dari guru kelas 1, mereka juga memang sering jarang hadir. Dan terbukti juga di dalam kelas itu 1 minggu ada 1 atau 2 hari tidak hadir. Jadi itu mungkin yang menjadi kendala bagi guru-guru
utamanya di kelas rendah yang memang dituntut untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran, namun tetap harus juga mempertimbangkan adik-adik yang butuh bimbingan dalam hal itu. Nah, kemudian Bu, apa hal yang ingin Ibu tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya? Ya, yang ingin saya tingkatkan yaitu seluruh rangkaian proses pembelajaran diferensiasi itu, Pak. Jadi saya ingin lebih mempertajam diferensiasi proses di pembelajaran, karena memang ini yang dibutuhkan murid, karena sesuai dengan kebutuhan mereka juga kita tidak bisa memaksakan kehendak guru untuk menuntaskan materi ajar namun tidak memperhatikan gaya belajar mereka, sehingganya untuk diferensiasi proses maupun konten juga harus perlu ditingkatkan lagi, Pak. Yang berikut Ibu Siti, tadi kan di pra-observasi, Iya. tadi sempat saya bertanya mengenai area pengembangan yang hendak dicapai ya. Iya. Nah, apakah setelah proses observasi selesai di dalam kelas, apakah area pengembangan itu sudah Ibu Siti capai? Untuk kalau tadi di pra-observasi, saya area pengembangannya itu kan saya mengharapkan siswa mampu berkolaborasi dengan temannya, kemudian mampu mempresentasikan dan tampil di depan teman-temannya. Alhamdulillah, saya lihat tadi sudah mulai terjalin hubungan kolaborasi dari teman-teman sekelompok, kemudian dari hasil presentasi kelompok juga ada 1-2 kelompok yang alhamdulillah sudah bisa menyampaikan apa yang mereka laksanakan pada proses kegiatan kelompok. Nah, saya ingin bertanya Ibu mengenai skala. Tadi kan di pra observasi Ibu memilih 6 ya? Iya, skala 6. Skala 6. Nah, setelah Ibu mengajar di dalam kelas, apakah Ibu bertahan di 6 atau sudah ada peningkatan 7, 8 atau 9? Kalau dari skala itu, Pak, mungkin saya beraninya baru di angka 7. Oh, di angka 7 berarti ada peningkatan. Iya, karena dari hasil pembelajaran tadi juga alhamdulillah lumayan tertib anak-anak dan mulai bisa mengikuti proses pembelajaran berdiferensiasi. Kalau untuk ke angka 8 atau 9 kayaknya masih perlu diperkuat lagi kemampuannya.